Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, sekarang aku udah sama Ustadz Syam. Masya Allah. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen Titip Doa. Aminin yuk. Ya. Masya Masya Allah. Aminin ini apa? Aminin yuk. Aminin ya. Oh, gitu. Itu biasanya. Baru soalnya. Aminin ya, gitu ya. Jadi Masya Allah di segmen ini berarti kita bisa minta doa sama guru-guru kita melalui komen yang ada di sosial media Islam itu Indah. Masya Allah. Nah langsung aja yuk kita bacain nih. Ini dari Instagram @sbrnog. Susah bacanya ya. SBRNOLG. Baik tuh, kita bacain. Ustazah mungkin boleh dibacain tuh. Apa itu? Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Saya mau izin untuk titip doa. Doa saya semoga saya cepat lulus kuliah dan cum laude. Masya Allah. Setelah lulus kuliah saya bisa jadi PNS. Dan semoga adik saya namanya Wildan bisa jadi polisi. Hehehe. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menitip doa. Semoga kita semua umat muslim selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin ini doanya adalah untuk membahagiakan orang tuanya. Betul. Karena biasanya mau jadi PNS itu orang tua suruh anaknya. Ya, jadi subhanallah, dan yang mau jadi polisi biasanya orang tua suruh anaknya. Betul. Dan alhamdulillah mudah-mudahan jadi polisi yang jujur, yang amanah, yang Amin. adil, bukan Amin. jadi polisi yang hehehe. Ya. Kan tadi mintanya menjadi polisi hehehe. Dan alhamdulillah kita baca doa yang singkat. Doanya ada dalam surah Al-Qasas ayat 21. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa, Masya Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Agar apa? Agar Allah memberikan kebaikan apa saja, karena kita merasa lemah, tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak menjadi polisi pada akhirnya itu tidak baik, tapi kalau dikasih yang terbaik dan sesuai keinginan, itu yang kita inginkan. Dan insyaallah Al-Qasas ayat 21, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kami doakan semoga yang komen dan seluruh yang menginginkan cita-cita yang sama Allah mudahkan. Amin, amin. Ya ada Allah, lagi ya enggak Rabbal. Mas Mikdad? Ada lagi nih, kita bacain yuk. Ada ini dari yang kedua nih, komentar dari @mega_rahmawati29. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta bantuan doa nih dari Ustadz agar tahun 2023 ini saya dan suami diberikan kepercayaan momongan di usia pernikahan saya dan suami 1 tahun saat ini. Berarti mohon doanya Ustadz. Terima kasih. Waduh, ini minta momongan nih, banyak juga pasti jamaah yang di rumah nih Ustadz Syam nih. Ya Allah, berikanlah kepada Mega Rahmawati dan seluruh jamaah Islam itu Indah yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Yang menjadi pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Begitu pula yang sudah punya keturunan, ya Allah jadikan keturunannya Ahlul Quran. Dan boleh dibaca di surah Al-Furqan ayat 79. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pasangan dan anak-anak, bukan hanya anak tapi keturunan, dzurriyyah, keturunan sampai cucu, cicit, semuanya keturunannya menjadi penyejuk matanya atau penenang hatinya. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan bukan hanya minta untuk pasangan dan anak-anak, dia minta bagi dirinya agar bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di hadapan Allah pantaskan dulu kita jadi imam yang baik. Kalau udah jadi imam yang baik, insya Allah Allah akan kirimkan pasangan dan keturunan yang baik-baik pula. Amin ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Berarti jamaah Islam Indah sekarang ada menitip doa, sudah ada menitip doa. Silakan bagi yang mau titip-titip doa ya. Insya Allah kita doa bersama dan mudah-mudahan diijabah doa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa membacakan requestan nih yang minta doa sama guru-guru kita. Alhamdulillah sudah doakan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung nih yang belum tahu hari ini kita lagi bahas apa sih? Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah jebakan-jebakan di sekitar wanita. Masya Allah. Jadi hari ini kita belajar supaya wanita lebih aware lagi, lebih bisa antisipasi hal-hal yang kadang tidak disadari nih Masya Allah. Karena tadi kita bahas tentang perhiasan. Betul. Kita bahas juga tentang mukena. Sekarang kita bahas tentang perawatan nih Mikdad nih. Masya Allah. Kan biasanya ada perawatannya wanita tuh
Sulam bibir, sambung rambut, banyak. Tadi apa yang Nah ditempel-tempel ini yang tuh? pengen aku tanyain nih, Iya, Bunda apa nih, gimana apa ya? nih, jebakannya Kalau apa kan lagi? teknologi itu sekarang semakin canggih. Iya, Nak. Tapi yang bisa dikatakan jebakan mungkin bagi para wanita itu mungkin ya memang apa ya, treatment ini bisa membawa menjadi lebih cantik gitu ya. Iya. Tapi ada juga nih sekarang itu yang disuntik DNA binatang Masya lah Allah. gitu. Nah ini boleh nggak sih menurut sudut pandang Islam atau malah jadi dosa jariah? Nauzubillah nih. Mohon penjelasannya, Bunda. Mohon Silakan. izin guru kami Ustadz Afif dan juga Ustadz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tema pagi hari ini jebakan-jebakan di sekitar wanita. Bunda mewakili wanita dimanapun berada. Memang wanita itu sangat ingin terlihat indah, sangat ingin terlihat cantik. Namun jangan sampai terjebak ya. Kenapa? Karena memang setan itu akan selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Kalau sudah mencoba sekali untuk operasi punten, walau kita punya biaya, walau kita punya kesempatan dan ada teknologi, tapi kita harus ingat bagaimana hukum di dalam agama kita. Apakah haram? Apakah mubah? Apakah makruh? Apakah halal? Maka kita jangan sampai terjebak. Yang pertama, pertanyaan daripada kami dan bagaimana sekarang dengan canggihnya teknologi yang zaman dulu belum ada, suntik DNA dari binatang. Kita lihat dulu latar belakang kita melakukan suntik DNA itu apa. Kalau itu keinginan suami yang ingin mempercantik istrinya, suaminya mampu, misalkan mama, supaya mama tambah awet muda, papa bekerja, ini ada biayanya, mama boleh perawatan. Tetapi kita diskusi, komunikasi perawatan yang seperti apa? Tentunya perawatan-perawatan yang tidak melanggar daripada hukum Allah. Jangan sampai kita merawat diri tetapi jadi merubah apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Jangan sampai ada niatnya untuk mempercantik diri, tetapi yang dijalankan adalah hukumnya menuju kepada keharaman. Kita lihat dulu, kalau misalkan suami yang meminta, kemudian bahannya itu bahan yang tidak membahayakan ke depannya dan membawa kemaslahatan untuk suaminya, maka itu akan diperbolehkan saja. Tetapi lihat kandungannya. Sekarang kita kan zaman sudah canggih. Lihat juga kita harus lebih teliti, analisa apa yang menyebabkan zat ini bisa menjadikan kita awet muda atau seger atau suntik vitamin boleh apa tidak. Lihat dulu permasalahannya. Kita memang akan terus mengalami fase bayi, fase balita, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase kita meninggal dunia. Tidak ada yang kekal. Dan kalau kita menerima takdir Allah melewati fase-fase itu, kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Tetapi ada usaha untuk mempercantik diri, merawat diri, dan diminta oleh suami. Jangan sampai tes DNA atau suntik DNA dilihat binatangnya binatang apa. Kalau misalkan binatangnya punten yang diharamkan oleh agama kita, kita sudah tidak boleh ada kata kompromi, haram. Kalau misalkan yang bukan dari zatnya yang mengandung punten ya, B2 misalkan gitu ya. Kalau dari ikan gimana Bunda dari ikan? Ikan itu kan yang di laut semua dihalalkan. Ya. Tetapi lihat unsurnya. Bagaimana apakah ada zat kimia yang kemudian dicampur sehingga zat yang tadinya itu halal bisa menjadi haram. Ya. Maka kesepakatan para ulama kalau menjadikan perawatan itu menjadikan kita itu madarat ke depannya. Apalagi kalau sampai merusak apa yang Allah ciptakan, berarti kita kurang syukur nikmat. Hati-hati. Kita ini kalau misalkan terjebak dengan jebakan apa yang ada sekarang kita, hati-hati kita nanti ada kecelakaan ke depannya bagaimana. Sedangkan Allah menginginkan kita memang cantik. Kita cantiknya dari mana? Dari hati. Waduh. Inner beauty. Masya Allah. Betul apa tidak Kak Mikdad? Betul banget. Saya dulu tuh pernah apa ya maksudnya ngelihat gitu kalau misalnya dulu kan istri saya tuh kurus gitu ya. Pas setelah punya anak kan berubah gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita hanya jatuh cinta pada fisik suatu saat akan berubah gitu ya. Tapi Masya Allah ini kalau misalnya kita
jadi pribadi yang lebih baik. Tapi bukan berarti tidak boleh, tapi tergantung niatnya berarti ya Bunda ya. Iya. Dan kita harus dengan teknologi, dengan kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita Bagusnya pelajari. yang herbal lah. Yang herbal, Masya Allah. Lebih alami, Ya, ya. lebih alami. Menyehatkan. Wanita zaman dulu juga ya, ibu-ibu zaman Iya. dulu. Sekarang tuh nenek aku juga tetap aja awet muda, itu pakai herbal tuh Masya Allah. Benar. Baik, Bunda terima kasih penjelasannya Sama-sama, Masya Bunda. Allah. Baik jamaah Islam Internet yang dirahmati Allah. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai jebakan wanita yang selanjutnya. Nah ini saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Yeah. Ustaz Syam, Afan izin bertanya. Nah ini jebakan wanita selanjutnya. Ini biasanya kalau wanita itu ya kan ada juga wanita karir yang memang aktivitasnya banyak gitu ya. Ini mengenai pakaian nih. Bagaimana nih hukumnya? Apakah termasuk itu jebakan juga kalau misalnya wanita itu bekerja menggunakan pakaian casual gitu ya, tidak memakai baju yang syar'i, itu gamis itu. Apakah diperbolehkan atau enggak? Nah ini mohon penjelasannya nih guru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Afif, Bunda Tuti, Mas Iya, Miftah, Nak. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jebakan wanita selanjutnya adalah ketika seorang wanita berada di luar rumahnya dan memilih pakaiannya. Ya. Karena di antara pakaian tersebut ada pakaian yang memang identik menjadi pakaian lelaki, ada yang identik menjadi pakaian perempuan, ada juga yang mungkin pakaian tersebut apa namanya kalau bisa laki-laki bisa perempuan. Unisex. Unisex. Subhanallah. Jadi kalau pakai yang unisex ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Misalnya topi mungkin atau apa gitu ya. Ada yang model laki-laki, ada model perempuan, ada yang bisa dua-duanya pakai. Nah, sekarang alhamdulillah gampang milihnya. Memang di toko-toko udah ada men, women, Betul. unisex. Ada tiga Tiga, ini. Jadi subhanallah, kalau disebutkan apakah perempuan boleh memakai contoh celana panjang? Ya. Celana panjang. Perempuan ini kan syarat pakaiannya apa? Syarat yang pertama pakaian wanita adalah menutup auratnya. Aurat. Ketika sudah menutup aurat itu bukan membungkus aurat. Jadi sering jelaskan guru kita Ustadz Maulana bahwasanya ketika seorang wanita menutup auratnya jangan sampai dia membungkus. Apa bedanya menutup dengan membungkus? Kalau menutup adalah dia tidak terlihat lekukannya. Baik. Tapi kalau membungkus aurat bisa jadi dia kelihatan daripada lekukannya. Maka syaratnya adalah tidak ketat dan tidak menerawang. Jadi pakaian perempuan itu tidak ketat dan tidak menerawang. Maka kalau dikatakan celana panjang, maka celana panjangnya mesti terlepas dari yang tadi, tidak ketat. Jangan sampai menggunakan celana panjang yang ketat. Nah, bukan berarti kalau sudah rok sudah pasti benar, tidak, karena rok ketat juga banyak. Betul. Apalagi lingkungan kerja, udahlah rok pendek ketat pula. Iya. Maka lebih bersalah yang pakai rok daripada yang celana panjang. Subhanallah. Maka bukan berarti seorang wanita pakai celana panjang tiba-tiba udah haram aja, Iya. udah salah aja, tidak. Syaratnya kita lihat. Kalau dia menggunakan celana panjang tapi tidak ketat dan tidak menerawang, maka dia benar pakaiannya. Iya. Ada yang pakai rok, ini berarti ini wanita sejati nih pakai rok, tapi pendek dan menerawang serta ketat. Sama. Maka yang salah adalah yang pakai rok tadi. Jadi ada hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai maka seperti mereka, kan dilarang. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Tapi celana panjang itu di zaman sekarang bukan menjadi identitas laki-laki, bukan. Toh laki-laki di Indonesia apa identitasnya laki-laki Indonesia? Sarung. Bukan celana panjang. Betul. Ya, identitas laki-laki Indonesia bukan daripada celana panjang, tapi sarungan. Justru perempuan memakai celana panjang yang tidak ketat dan tidak menerawang dan tidak ada label laki-lakinya, maka itu diperbolehkan selama dia mampu untuk menjaga dirinya. Syarat yang kedua, ketika seorang wanita memakai pakaian casual dan juga dia celana panjang, syaratnya bajunya yang turun ke bawah. Jadi bajunya yang turun ke bawah, karena mau nggak mau celana panjang itu membentuk lekukan tubuh. Betul. Mau nggak mau, selonggar apapun bisa jadi dia membentuk lekukan tubuh. Apalagi tubuh laki-laki dan tubuh wanita ini berbeda. Karena perempuan dikasih rahim sama Allah Subhanahu wa taala, bentuknya pun berbeda, subhanallah. Jadi dia mesti bajunya panjang menutupi bagian bawah daripada wanita tadi. Jadi ketika menggunakan celana panjang diperhatikan, ketatnya diperhatikan, daripada menerawangnya, tipis tebalnya diperhatikan, kemudian bajunya pun diperhatikan agar menutupi bagian bawahnya. Yang jelas nutup aurat ya, bukan masalah rok celana panjangnya, tapi menutup auratnya. Wallahu taala. Waduh, Masya Allah. Perlu digarisbawahi, jadi beda ya antara menutup dan membungkus. Beda. Jadi tidak harus gamis, kan ada Iya. yang mengatakan perempuan pakai gamis. Iya.
gamis tapi pendek sampai sini. Salah Aja, juga. Ada yang begitu. Atau gamis tapi ngetat gitu ya. Iya. Atau gamis belum lunas. Ya. Masih nyicil berarti Ustaz. Masya Allah. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustaznya penjelasannya, Masya Allah. Nah, ini jamaah yang ada di rumah nih pasti udah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, izin bertanya. Wanita gampang banget terkena jebakan. Jadi dulu aku kena jebakan pasang alis Ustadz, Ustazah. Dan sekarang aku baru tahu kalau pasang alis itu tidak boleh. Tapi kan aku baru tahu sekarang. Kalau kayak gitu apakah amal ibadah aku selama ini diterima atau tidak ya sama Allah, Ustadz, Ustazah? Ustadz Afifuddin mungkin boleh dijawab sambil duduk aja. Gimana nih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah. Memang manusia Masya Allah. Yang menjadi ukuran kecantikan kadang-kadang apa yang terpatri di dalam tubuhnya. Akhirnya mereka mencoba merubah-rubah. Ini kah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan memperbaiki tapi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La'anallah al-wasimat, al-wasilah, an-namisat, mutafallijat. Allah melarang merubah-rubah, mentato, kemudian diantaranya alis, diantaranya bulu mata dan alisnya. Iya. Bahkan orang Betawi biasanya kalau alis itu sampai runcing banget, takutnya kepotong semua. Orang Betawi biasanya kalau orang kepotong semua tuh alis sampai botak bisa ngeliat tuyul katanya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan ibadah saya gimana? Nah, kata Nabi, ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah akan merubah yang jelek-jelek kalau kita bertaubat. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera bertaubat, tidak lagi kemudian merubah-rubah, yang sudah ya sudah. Kemudian ke depannya memperkuat ibadahnya, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah-nambah. Ingat, menjadi ukurannya memperbaiki boleh, merubah tidak boleh. Nah, Masya Allah, memperbaiki boleh, yang merubah yang tidak boleh. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang udah tahu berarti ya. Tadi kan belum tahu katanya Ustadz, dimaafin Insya Allah ya. Insya Allah dimaafin. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga nih, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah 2 minggu nih keluar darah. Biasanya aku haid cuma seminggu udah selesai. Takutnya kalau aku sholat malah jadi jebakan dan sholat aku tidak diterima. Terus baiknya gimana ya Ustazah? Kehitungnya masih haid atau boleh langsung sholat walaupun masih keluar darah? Masya Allah. Bunda mungkin dijawab tausiah Baik, aja ini nih, masalah panjang. perempuan ya? Betul, perempuan. Spesifik Bismillahirrahmanirrahim. sekali. Mohon Tafadhol. petunjuk Allah, izin Ustaz Afi, Ustaz Syam, dan guru-guru semua di rumah dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ketika kita seorang perempuan sudah keluar haid, berarti kita sudah baligh. Normalnya kita keluar haid itu ada beberapa macam. Pertama, ada yang 1 tetes, 1 hari 1 malam, cuman setetes. Sudah itu tidak ada lagi. Berarti kondisi daripada tubuh wanita itu hanya sebegitu itu Allah berikan. Yang kedua, ada yang 7 hari atau seminggu. Nah itu normalnya ya. Bunda waktu haid itu kan seminggu. Misalkan tanggal 1 haid, tanggal 6 sudah suci, tanggal 7 sudah alhamdulillah sudah mandi dan bisa melaksanakan sholat. Ada juga yang sampai batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Itu berarti nyampe 2 minggu ya. Tapi pertanyaan daripada hamba Allah ini, Bunda bagaimana kalau haidnya itu melebihi 2 minggu? Itu namanya darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar melewati batas waktu maksimal haid bagi wanita. Ya. Nah, bagaimana solusinya kalau kita mengetahui bahwa itu darahnya darah istihadah? Pertama yang kita lakukan adalah konsultasi dengan dokter kandungan atau dengan bidan. Karena mereka adalah yang paling mengetahui. Kalau misalkan didiagnosa, oh ibu ini akibatnya kecapean. Jangan terlalu capek, nanti darahnya tidak akan berhenti. Ibu mungkin ini akibat terlalu banyak pikiran. Nah, bagaimana supaya kita stop darahnya, berkonsultasi. Jangan sembarang minum obat.
Tetapi kita setelah ada obat yang bisa menyetop, misalkan kita bisa kemudian sholat lagi. Tapi dalam keadaan istihadah tidak ada kata-kata untuk tidak sholat. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Supaya kita tidak terjebak dengan hal yang seperti ini, maka yang pertama kita lakukan. Kalau sudah melewati batas 15 hari, misalkan kita haid tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 dan tanggal 15 kita suci, ternyata besoknya masih terus mengalir deras. Berarti itu kan bukan darah yang memang darah kotor, tetapi itu darah penyakit. Dan kalau kita mengalami hal seperti itu, jangan panik, tenang aja. Ya, namanya kondisi kita kan tidak tahu. Lalu yang kita lakukan, tetap kita melaksanakan sholat, mandi dulu. Kemudian ketika sudah datang waktu sholat, kita persiapkan diri. Dicuci dulu, kemudian kita punten ya Bunda, ini kan fikih. Fikih itu harus betul-betul disampaikan. Pakai pembalut. Kalau masih terus deras, kita yang tahu perkiraan wanita pembalutnya misalkan sampai tidak jatuh darah itu ke tempat sholat, maka misalkan kalau 1 kita pakai pembalut 1. Kalau perkiraan kita feeling nih, ini lagi deres nih, tapi sholat harus tetap dilaksanakan, pakai pembalut 2. Masih juga nih sepertinya bismillah, pakai 3 misalkan. Bunda banyak sekali, kan masing-masing tahu darah yang keluar itu yang dialami oleh wanita. Setelah itu bagaimana? Tetap melaksanakan sholat seperti sholatnya orang yang sudah suci. Bagaimana darah yang tetap mengalir? Ya tetap kita dalam melaksanakan sholat. Bunda bagaimana kalau misalkan kita mau berjamaah tapi kelamaan menunggu imam? Apa bagaimana kalau nanti sudah selesai imamnya nunggu, udah selesai adzan imam nunggu, kita sholat duluan aja. Yang terpenting kita tetap melaksanakan sholat walau sudah lewat 15 hari, namanya darah istihadah. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Masya Allah, memang kalau masalah tentang wanita ini yang paling cocok memang Bunda yang menjelaskan. Karena kita laki-laki kan tidak merasakan haid tapi ya. Masya Allah ini ilmu banget nih buat Insya kita. Karena kan Allah. pasti nanti suatu saat istri kita nanya juga. Masya Allah Iya, udah dapat jawabannya. Bunda amin. terima kasih. Sama-sama kami, Kak. Masya Allah. Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah nih. Saya ada satu pertanyaan yang pengen ditanya sama Ustadz Afif nih. Wah, salah. Ustadz, kalau misalnya laki-laki itu ya, wudhu itu kan gampang ya, sat-set langsung ya jadi. Nah, kalau perempuan itu Masya Allah, saya tuh benar-benar acungi jempol buat para wanita ini. Kalau wanita itu banyak banget yang dipertanyakan, salah satunya ini. Kalau wanita itu wudhu sebaiknya lepas jilbab atau enggak sih? Nah ini banyak banget nih yang bertanya nih. Waduh, bingung juga ya. Iya gimana? Tapi Ustaz? kita bahas setelah yang satu ini. Oh, Tetap di Masya Islam Allah. itu indah. Jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah. Subhan